Masuk, Ving, nggak dikunci. Eldo. Masuk. Di mana sih? Sini. Hai. Hai. Hai, akhirnya nyampe di bedeng gua. Ini baru ya bedeng lo ya? Iya. Berapa nih sebulan? Kos-kosan 800 ribuan saja. Serius? Iya. Gimana? Di area Jaksel ya 800 ribuan. Ya, mewah kan, dengan view-nya tuh langsung di lantai 18 ya kan. View-nya langsung tinggi ya. Bibi apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Sangat baik. By the way selamat ya untuk Vivi ya, karena sitkomnya baru launching kan ya. Woo! Tepuk tangan dong semuanya, tolong. Iya, Iya. terima kasih kan kamu sutradaranya juga Iya, ya. betul. Oke. Gimana perjalanannya ke sini? Lancar, Lancar ya. lancar nggak ada macet-macet. By the way, gue mau nanya nih, sitkom yang lo buat itu kan ini ya, itu di upload di YouTube, Betul. Iya kan? Gue mau tahu dong pengalaman lo pas lagi syuting itu gimana sih? Maksudnya kalau bisa sih gitu? Syuting sitkom ini. Iya. Kok bisa sih? Saya juga nggak tahu tiba-tiba bisa kayak gitu ya. Kan lu sendiri yang nyuruh gue ikut sebenarnya. Tapi ini suatu Iya. pengalaman sih buat gue untuk bisa acting di sitkom ini, apalagi beradu acting dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Dan so far seru. 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 Kalau gue lihat kan dari pengalaman lo juga kan, itu kan kayak lo acting udah terbiasa ya. Gue Ya, mau tahu dong nih, masih standar lah. pengalaman lo di awal nih, kok bisa gitu terbentuk karir lo? Sebelum lo ngebahas karir, gue mau nanya nih, lo udah makan belum? Belum. Mau makan nggak? Boleh? Emang ada apa di sini? Ada banget warung ya? sih, ada warung Ada sih, warung ada warung, depannya. ada warung. Mas In, Oi, Mas In, Mas. kenapa? Sini Mas. Saya mau pesan Mas. Mie goreng satu, pakai telur satu, matang. Mie goreng satu, pakai telur satu. Lu mau apa? Mie goreng ya? Hmm. Yaudah, boleh deh mie goreng juga. Yang jumbo. Mie goreng jumbo Pakai satu, telur. pakai telur. goreng jumbo pakai telur. Iya, Kalau ada saus boleh deh. pakai saus. Loh, kok Loh. Kok? masnya beda? Iya, lagi pengen beda aja Mas. Udah cepetan, ini mumpung ada tamu gue, cepetan. Lapar. Beda gimana BTW? Oke. Siap. Thank you ya Mas In, cepetan Mas In. Ya. Thank you. Oke, balik lagi. Hmm. Gue mau tahu nih, Kenapa tuh? karir lo itu gimana sih gitu? Mengawali karir lo, membentuk karir lo tuh gimana? Ya sebenarnya kalau masalah karir sih ini sebelumnya belum terlalu tinggi ya, jam terbang gue juga belum terlalu banyak. Cuman kalau masalah dari karir, BTW aku ini anak rantau. Anak rantau. Anak rantau yang di Jakarta. Jadi dulu aku mengawali karir itu di kampung halaman aku yang ada di Jawa Timur. Ah! Lanjut. Emang harus kayak gitu. Rasanya Seger. Oh gitu ya. Kaget. Oke, lanjut ya. Iya. Oke. Jadi aku mengawali karir aku di kampung halaman aku. Jadi dulu tuh emang dari basic Misi. ya ada iklan dulu ya. Oke. Cepet ya. Cepet banget BTW. Kapan masaknya? Ya, gitu deh. Kayaknya udah disiapin ya. Udah ada mata batin gitu. Kira-kira Ini gue ya mau Mas makan In, apa? ntar bayarnya ngutang dulu, catat. Catat. Thank you. Ya, terus gimana? Nah, Sambil ngobrol aja, awalnya sambil ngobrol ya. Iya. Awalnya emang dari kecil itu emang basic gue emang suka make up dulu. Basic lu suka make up. Terus diawali di kelas 3 SMP. 3 SMP. Itu aku udah punya Instagram dari SMP sih sebenarnya. Oh wow. Terus- Aktif tuh ya. Aktif. Terus ada salah satu fotografer tuh, dia DM. Itu kan dulu bahasanya tuh hunting gitu. Dia ngajakin yuk hunting gitu. Makanya kenalin dulu, dia ngajakin hunting. Makanya kalau dulu tuh zaman SMP, gue juga pernah. Dia kayak ada spot bagus, terus kita foto situ hunting. Iya, namanya Iya. kayak gitu hunting Ya, gitu paham. kan. Terus. Jadi itu pertama kali dan pengalaman gue tuh baru itu. Jadi mengawali karir lu untuk di industri hiburan atau entertain itu mengawalinya dari perhunting-huntingan itu. Hmm. Ikut hunting, jadi kayak foto model gitu. Terus lanjut. Habis itu gue ikutlah hunting. Oke, di mana di sini nih? Oke, di situ udah upload foto-foto. Nah, habis itu gue lulus SMP, ini kelas 3 kan. Gue SMA nih. Nah, di SMA itu ada istilah pemilihan duta wisata. Oke. Ada istilah pemilihan duta wisata gitu kan, tingkat kabupaten. Sebelum ke tingkat provinsi kan diseleksi dulu di tingkat kabupaten. Oke, terus?
Dan sekolahan gue itu nyuruh gue buat ikut. Perwakilan. Buat makilin tuh. Padahal aku belum terlalu mengenal itu, belum terlalu jauh ya. Maksudnya baru belajar. Apalagi kan aku anak SMA dan itu pasti rata-rata semua yang ikut di situ tuh rata-rata ada yang udah kuliah, ada yang umum, yang udah kerja, yang udah gitulah, basicnya udah pada lebih senior lah ya, secara pengalaman udah di atas lo jauh gitu. Mana aku masih anak SMA yang baru gabung gitu dulu SMP kalau nggak salah. Terus ribet ya? Ribet, BTW gue lapar nih ya. Terus. Banget. Habis itu gue di ikut ajang pemilihan itu, lah kok menang gitu. Dari sekian banyak orang yang ikut itu, yang menurut lu secara pengalamannya udah di atas lu dan lu menang. Kok menang? Iya, tapi ya alhamdulillah ya. Maksudnya ini suatu jalan atau suatu pengalaman baru buat aku di dunia kayak gitu. Apalagi nambah pengalaman juga kan, bikin orang tua bangga juga, bikin sekolahan bangga juga kan. Aku mengatasnama sekolah kan, jadi itu sekolah aku baru pertama kali dapet penghargaan dari situ. Ya udah, akhirnya dari situ mulailah baru muncul berbagai macam callingan job, dari model, terus jadi dari kalau duta wisata kan ada ikatan sama dinas pariwisata ya. Nah itu pastinya dia juga ada itu kayak kerja jobs kayak gitu, misal kayak ada penyambutan tamu dari misalnya memang ada beberapa kayak acara-acara nasional kayak gitu, berarti kalian akan diundang kan ya? Iya, dan itu kayak upacara 17-an juga kan nggak sih? Iya, pernah diundang juga. Nah, itu tuh nggak berlanjut di kabupaten aja. Itu aku ikut pemilihan di tingkat provinsi juga. Kalau di tingkat provinsi itu ada, kalau di sini namanya Abang None ya. Kalau di Jawa Timur tuh namanya Raka-Raki Jawa Timur. Raka-Raki Jawa Timur. Raka-Raki Jawa Timur. Nah, aku ikut tuh di pemilihan Raka-Raki Jawa Timur. Tapi it's okay, itu kan pengalaman. Aku belum jadi juara. Targetnya saat itu berarti bukan menang ya, targetnya adalah setidaknya gue punya pengalaman dan gue sampai ngikutin itu gitu ya. Sampai provinsi juga kan. Terus. Nah, dari situ juga udah mulai banyak callingan, kayak job-job kayak gitu. Jadi aku udah mulai terbiasa di depan kamera, model atau segala macam, dan aku sering bolos sekolah. Maksudnya bukan bolos tuh maksudnya dispen ya, bukan berarti aku bolos tuh nakal, tapi aku dispen sekolah. BTW yang tadinya aku suka peringkat 1, 2, 3 besar, jadi turun. Jadi ya masuk 10 besar sih. 10 besar. Tapi, walaupun 10 besar tapi secara peringkat menurun ya. Iya, menurun karena emang aku sering nggak aktif di sekolah. Oh, tadinya berarti lo fokus di bidang akademis sampai akhirnya dengan kesibukan entertain lo saat itu, berarti secara akademis lo menurun. Tapi lo sangat menikmati juga kan? Sangat menikmati sebenarnya karena enak juga loh, kan ya dapat pengalaman, dapat tunjangan juga gitu kan. Jadi dapat tunjangan ya? Dapat. Tapi gue penasaran deh. Kenapa? Lo kan dari daerah ya? Di daerah itu ada nggak sih kayak misalnya lo nih iming-iming katanya mau diajak casting gitu, tapi ternyata ada maksud-maksud terselubung dari balik kata casting itu, paham nggak sih maksud gue? Kan banyak ya kayak orang nih dapat tawaran casting di sini gitu, datang kocok, pas udah di lokasi itu entah bahasanya apa ya, entah dilecehin atau gitu ya, maksud-maksud kayak gitu loh. Pernah ada kejadian nggak sih lo sendiri atau mungkin di sekitar lo? Oke. Jadi ini aku baru cerita di sini ya. Iya. Terus cerita di sini ya, oke. Eksklusif banget nih ya. Ini bertahun-tahun aku tutup. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Dulu waktu aku pernah diajak hunting gitu, ada salah satu fotografer. Enggak ya? Dia salah satu fotografer itu, ya awalnya foto-foto kayak biasa, dan itu spotnya tuh ada di air terjun kalau bukan air terjun, kayak sungai tapi ada kayak aliran air, bagus lah, estetik lah, tempatnya alam gitu. Itu aku nggak sendiri sebenarnya. Aku lagi ada sama teman juga yang buat temenin aku dong gitu kan. Ya udah temenin aku, tapi itu dia fotografernya ngajak aku di suatu tempat misal di Batu sana. Teman aku nunggu nih di pos ini. Jauh lah ya, dia ada jarak ya. Terus si fotografer itu mulai memperlihatkan gerak-gerik aneh. Seperti mau memegang bagian hal tertentu ya. Dan di situ aku sudah langsung menolak refleks langsung. Apaan sih gitu. Dan di situ aku kayak mulai takut. Mulai takut karena terus tapi fotografer itu dia meyakinkan aku nggak apa-apa kok, nggak bakal gini gitu. Lo sendiri ngalamin itu? Terus gue sendiri yang ngalamin itu, dan gue dari situ udah merasa takut banget. Habis itu dia ngefoto tapi dia ada berusaha buat buka bagian ini. Bagian atas. Ya habis itu gue
todong gini, habis itu gue langsung bilang sama teman gue kita pulang aja. Udah aku nggak akan lanjut terus hati di situ lagi. Nah dari situ aku udah kayak nggak ngelanjutin lagi fotografer lagi setelah Iya, ada rasa trauma sendiri Iya, ya. Ini buat fotografernya nih anjing. nonton ya. Terus. Habis itu setelah itu aku udah kayak nggak lama nggak fotografer lagi, maksudnya jadi model lagi. Setelah habis itu ada pemilihan ini baru aku mulai aktif lagi gitu. Oke, jadi karena terjadinya fotografer yang melecehkan lo itu, Apa? jadi lo sempat menurun tuh ya? Sempet kayak nggak Apa berani sempet lagi. ragu juga kan Ragu untuk lagi, lanjutin? percaya sama fotografer gitu. By the way, lu ada makanan nggak ada minuman? Aus nggak nih? Mas In, Mas, Pak. Mas In, punten maaf, hai. Apa lagi? Saya udah habis Mas. Nah, Coba nggak ada nggak ada airnya Mas. Neslet muncrat. nih. Air. Nggak ada airnya Mas. Nggak ada air. Air. 2. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Air apa? Air keran. Air keran. Air Nggak, minum, air dingin, air putih, enggak, air dingin aja, air dingin. Iya, air putih dingin. Siap. Thank you Mas In. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Gimana makan gimana? yang Iya, apa ya? nggak apa-apa. Betul gue lapar tapi it's okay, Indominya enak banget. Siapa yang bikin? Semua ya orang ya. Kompak sini. Emang ini masih awal, masih kaku. Ntar lama-lama juga relax. Lanjut. Lanjut. Gimana? Maksudnya kan tadi kan lo kan pengalaman lo tadi lo sendiri tuh Iya, aku yang sendiri. ngalamin pelecehan ya jatuhnya itu udah pelecehan banget lah. Maksudnya kayak lo udah bagian atas semua dibuka gitu kan. Kok teman lo sendiri ada nggak sih kejadian-kejadian lainnya yang mungkin serupa tapi tak sama gitu? Kalau teman gue sendiri sih kurang tahu ya, kayaknya nggak ada selama sejauh ini gue itu. Kenal ya udah lah ya. Kenal udah say hello doang di tempat job itu. Ya udah gitu doang. Mungkin kalau yang cinlok banyak. Oh, kalau cinlok kan itu kan karena sama-sama mau ya, kalau cinlok ya. Iya sih. Oke, berarti mengawali karir lo dari daerah itu di tahun 2000 17. Itu aku sampai kelas 3 kalau nggak salah. 2017 sampai kelas 3. Oke. Kenapa kayak ada? Sama. sama ya? Sama. 2017 sampai kelas 3 juga sama kok. Emang ya? Iya, sama. Percaya guys, percaya. Iya kan? Nah, terus berarti dari SMP 2017 SMP kelas 3 sampai sekarang 2025 berarti kurang lebih berapa tahun nih, Vi? Berapa ya? 8. 8-an ya? 8 tahunan. 8 tahun ya kalau nggak salah, 8 tahunan ya. 8 tahun itu sekitar berarti itulah. udah luar biasa banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih, terlepas dari itu lo udah ikut proyekan apa aja nih? Proyek-proyek yang udah lo jalani dari daerah, terus sekarang berarti kan naik dong ke tingkat TV atau nasional atau apa gitu. Pernah sih. Waktu itu lagi aku pernah ikut syutingnya si Bolang Trans 7. Ke Bolang Itu- Trans 7 bocah petualang ya? Iya, itu aku jadi kakaknya, ceritanya di situ. Oh, itu gimmick ya? Gimik ternyata. Gue baru tahu ternyata Iya, aku selama ini yang nonton dari Bolang dari kecil, aku pikir itu emang kakaknya kakak beneran kakak gitu. beneran Yang atau dimana mungkin memang asli dari daerah itu. iya. Ternyata enggak, itu bisa jadi kakaknya juga di calling dari tempat lain, jadi talentnya gitu. Terus Kaget. terus ya habis itu ya aku coba ikut itu, tapi kebetulan masih satu daerah, cuman beda istilahnya beda kecamatan satu daerah. Misal di Jakarta nih, Jakarta Selatan, beda kecamatannya aja gitu. oh, tapi masih satu daerah Satu gitu. daerah itu ada yang ada si syuting bolang itu mau ke daerah aku gitu, terus ngadain syuting. Terus aku lupa ya, ada yang DM aku ngasih tahu itu suruh daftar atau gimana. Habis itu udah aku kayak kok di daftar aja gitu Langsung kan. aja daftar aja gitu terus lu langsung. Iya, langsung sama salah satu orang-orangnya. Tapi ada casting nggak sih? Ada casting. Langsung dia suruh kita perkenalan diri pakai bahasa Jawa, pakai bahasa daerah tertentu kan, karena aku orang Jawa, jadi aku pakai logat Jawa, ngomongnya bahasa Jawa seperti itu. Perkenalan kayak gitu. Terus habis itu Terus itu nanti mungkin dari timnya sana nyeleksi lagi tuh. Nyeleksi lagi, dipilih-pilih.
oh kok aku lolos. Ternyata kamu lolos. Lolos, ternyata aku lolos tuh sama teman aku yang udah sering job sama aku juga. Satu job, job. jadi udah kenal lah. Kebetulan cuma dipilih 2 orang, jadi 3 orang waktu itu. Yang pertama kali aku syuting bola, kan aku udah syuting bola beberapa kali ya, jadi nggak sekali doang. Itu yang pertama itu aku 3 kali. Maksudnya 3 orang yang ikut. Oke. Iya, ada ya. Thank you, bro. Ini adek lo? Bukan, tukang mie, tetangga. Tukang mie. Mirip soalnya. Lanjut. Ini cerita lo bolang ini menarik nih. Mungkin kan nggak banyak yang nggak tahu ya. Mungkin yang di rumah ini pada banyak yang nggak tahu kan. Maksudnya salah satunya mungkin kalau gua nggak kenal lo dan gua nggak dengar cerita lo sekarang adalah Bolang, kakaknya Bolang itu ya beneran kakak kandungnya yang diajak yuk syuting gitu. Gua kira. Mungkin ada yang kayak gitu. Cuman mungkin kalau sebagai banyak daerah kan ini Bolang kan syuting setiap hari ya. Nggak mungkin juga dong nemuin kakak yang ada adiknya umur segitu. Nggak mungkin juga kan. Pasti ada salah satu yang nggak sama, ya anak tunggal mungkin ya. Ya udah akhirnya di situ kesempatan aku itu ikut syuting Bolang. Nah syutingnya itu di daerah terpelosok banget di daerah aku. Jadi aku bukan jalan sih, naik motor kalau nggak salah. Diantar apa di naik motor, aku lupa. Pokoknya aku naik. Aku sampai sana itu di daerah terpencil dan itu jalan-jalannya belum kayak jalan aspal, belum. Tanah. Bebatuan. Pokoknya bener-bener kan dia si Bolang ini cari spot juga kan, spot alamnya, spot buat misal di daerah ini tuh apa aja sih yang menarik gitu kan. Makanan apa sih biasanya mengangkat daerah tersebut kan. Si Bolang juga ada izin juga kan buat syuting di desa tersebut. Nah, waktu itu aku syuting ada di daerah aku tuh ada Pantai Pangasan namanya. Bagus, benernya pantainya tuh bagus. Pantai Pangasan. Ya, kalian ini nanti ada di sini nih ada di atas sini nih. Kalian kalau search itu udah viral banget, udah banyak banget Pantai artis Pangasan. Pangasan. Ya, bebatuan di pinggir-pinggirnya itu sawah. Oke. Kalian bisa syuting. Lihatlah di situ ada Pantai Pangasan. Nah, itu pertama kali aku syuting Bolang kalau nggak salah tuh di situ. Dan ternyata seru dan kita tuh nginep di situ beberapa semingguan lah kalau nggak salah. Itu buat berapa hari syutingannya itu? Itu kita kayaknya ngambil 2 episode deh di situ. 2 episode seminggu? 2 episode seminggu kalau nggak salah, iya. Oke, sosok lah ya, lumayan. Aku agak lupa ya, mungkin bisa. Karena kan kalau misalnya 2 episode seminggu itu karena memang medannya juga kan, Bolang itu kan udah outdoor. Benar. Apa ya dengan banyak track yang beda-beda dengan angle yang beda-beda, jadi. Dan itu kan kita harus ngedirect juga kan. Warga juga, harus ngedirect anak-anak juga untuk apalagi anak-anak gemes kan. Dia mungkin agak yang kurang mood atau mungkin gimana, yang nakal gitu kan. Jadi kita sebagai tim di situ ya ikut bantuin. Tapi kita untuk makanan udah disediain sendiri dari warga. Kita tidur di rumah warga. Tidur di rumah warga. Kita tidur di rumah warga dan udah disediain sama tim Trans 7-nya itu nanti dia akan kayak ngasih makan ke warga, ngasih uang ke warganya untuk masak setiap hari untuk kita makan pagi, makan siang, makan malam. Itu udah masuk biaya produksi lah ya. Iya, udah segala macamnya udah lah ya. Dan seru ternyata syuting Bolang itu di alam dan tahu kan Bolang tuh pasti aneh-aneh masakannya. Nah di situ baru tapi pertama makanan kali. paling aneh yang pernah lu coba selama syuting Bolang itu apa? Banyak, semua tuh hampir aneh semua. Ulet. Larva, ulet. Larva. Kamu tahu ulet yang putih, yang gede ulet itu? Kedebong pisang itu bukan? Iya, ulet tapi pisang itu gitu. larva lebah ternyata. Tapi bentukannya kayak ulet itu, yang uget. Tapi dia uget-uget juga? Iya. Itu makan mentah atau dimasak dulu? Ada tag yang dimakan mentah, ada tag yang udah dimasak. Tapi rasanya kalau yang gimana? Tapi kalau yang makan mentah, aku nggak berani makan. Dan itu dimakan sama anaknya, anak bolang-bolangnya. Tapi itu memang warga sekitar kan? Iya, warga sekitar. Jadi emang di situ ngangkat makanannya si larva lebah ini kita jadikan apa ya? Botox kalau nggak salah. Botok muka dong. Botok kayak yang makanan pakai dikukus itu kan. Iya. Ya itu. Rasanya gimana secara teksturnya? Penasaran gua. Kenyal, tapi aneh. Kan namanya lagi syuting ya. Kita nyam walaupun nggak enak tapi kayak enak banget nih gitu. Muka gua meyakinkan. Nice try. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu kenapa? Aku nggak bisa makan. Nggak bisa bisa masuk tapi nggak bisa ketelan. Iya, karena bayanginnya aja udah kayak
uget-uget ya. Udah ngeliat bentuk mentahnya walaupun udah dalam keadaan matang tapi masih kebayang bentuk mentahnya Iya, kan. jadi mungkin Iya. mungkin habis aku di cut ya, langsung mungkin aku agak keluarin karena tapi ada juga makanan yang aku masak di Bulang enak yang bisa aku makan. Cuman emang beberapa macam masakan di Bulang itu aneh-aneh kayak tadi lava lebah, habis itu semut kroto. You know semut kroto? Semut kroto apa sih? Semut kroto apa sih? Kroto, semut merah yang gede-gede. Semut merah. Iya. Semut merah yang gede-gede. Ntar Oh, nanti yang- lu searching lagi lah intinya itu. Nah, ting. Nah, terus Yang semut kroto itu juga dibotok. Rasanya aneh, tapi aku harus termakan dan itu lebih nggak- bisa termakan daripada si Iya, ulet-uget itu. bisa termakan sih. Dan itu kan aku prosesnya juga gimana cara ngambilnya. Dan itu Oh, yang biasanya semua semut naik ke atas. panas nggak? Enggak sih. Nggak itu digigit kan? kita kasih apa ya yang buat kayak bedak istilah putih bedak itu iya, biar iya. nggak digigitin semut. Tapi emang di situ semutnya banyak. Terus kita pakai segalak. Nggak lah kayak gituin kan ya gitu. Itu semutnya pada turun-turun semua. Saya itu bukan hanya di daerah ya. Sebenarnya kalau buat orang-orang ngambil semut itu di rumah gue juga banyak. Di sampai saat ini di kawasan Oh, ya? sekitar rumah gue masih kampung kan rumah gue. Itu masih sering juga. Masih ada beberapa Tapi yang memang dimakan itu juga buat nggak? enggak, mereka buat ngasih makan ikan biasanya. Oh, ngasih makan burung juga bisa Iya, ya? burung atau ikan. Iya, iya. Nah, ini kan makan orang kan, gue baru tahu nih. Dimasak. Jadi kita kan juga ada proses memasaknya, memasak pakai bebatuan segala macem kayak gitu. Terus habis itu ada juga peyek serangga. Serangganya Serangganya tuh kayak kumbang. kayak macam di Thailand gitu nggak sih? Iya, ya serangga kumbang gitu yang kita carinya di tanah. Dia tuh suka muncul dari tanah gitu. Undur-undur. Enggak undur-undur. Beda. Serangganya gede gitu kayak kumbang gede segini lah istilahnya segini. Tapi dia ya gitulah. Kita bikin peyek, tapi warna-warni, peyeknya gede gitu. Tapi so far seru. So far seru ya. Heeh. Karena kita kan juga keindahan alamnya juga Nih ya. dapat. Nih di sini mungkin biar semua bisa ngebayangin ya di sini ada foto lu footage lu di saat lu ngebolang kali ya nanti biar editor gua masukin di sini ya. Editor gua masukin di sini. Restu masukin ya tuh ya di sini ada nih si Vivi lagi ngebolang Wah, nih. yang itu ya ada banyak. Ada ini. Nah, Jadi mungkin kalau yang lain yang nonton di TV, kok kakak ini lagi sih, BTW aku juga udah berusaha buat ganti model rambut tapi sebenarnya. diingat. Tapi pasti mungkin mukanya ada yang diingat. Iya, pasti Aku lah. ada yang dikucil gini, aku ada yang Nah, rambutnya kalau pendek. bingung foto rambutnya kayak gimana nih? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Tuh. Editor gua Tapi- canggih, tenang. Tapi ternyata nggak semua yang aku syuting itu ditayangin. Mungkin ada proses seleksi editing lagi kan. Ya pas udah jadi kan dalam bentuk file. File. Ini kayak kurang ini. Pada akhirnya dipilih-pilih kan, Dipilih-pilih disortir di mana lagi sampai satu. akhirnya yang yang proper nih buat ditayangin yang ini gitu Iya, ya kan. betul kayak gitu. Tapi seenggaknya secara experience lu udah banyak banget juga ya Vi ya berarti ya. Untuk lo dibolang dari mengawali karir jadi duta wisata ya. Nggak dari ke foto duta wisata terus ngebolang. Sekarang di sini ya. Di sini ya, sekarang di sini jadi member talentnya sitkom Al. Apalagi syuting gitu. Iya kan, seru kan. Ya Nice, seru, nice. naik gitu, naik TV segala macam gitu. Ya, nah itu berarti sitkomnya akan terus berjalan nih yang sekarang ini yang lagi lo program sitkom ini masih terus berjalan. Semoga aja terus berjalan ya, semoga terus ada budgetnya juga. That's important ya. Ya terus Tergantung Bapak juga gimana untuk mengembangkan Loh, ide-idenya juga kan ya. Loh. Ya kan sekarang emang benar kan, tergantung sitkom itu berjalan gaknya tergantung bapaknya juga Iya, menjalankannya iya. seperti apa. Jadi kayak di malah pressure ya teman-teman. Iya. Oke. Berkembang baik kah atau berkembang buruk atau stop di situ aja. Atau berkembang biak kan nggak tahu ya teman-teman ya. Lucu juga berkembang biak ya. Oke, by the way Vivi gue mau ngucapin terima kasih banyak nih lo udah Iya. mampir ke kosan gue ya. BTW thank you juga udah diundang ke sini, udah dikasih Indomie gratis kan nih, apa gue Iya, suruh gue bayar? yang bayar kalau ntar gue nanya ke yakin? Masnya gue yang bayar aman. Oke, gitu. Oke, gue mau ngucapin terima kasih banyak Vivi telah datang ke Thank you. kos-kosan Lucu. ini. Garmek. Iya, this the best garmek Oke. ever. Kalau misalnya kita lihat ya kayak Lisa Quotesnya Mokerja dong, Love You. quotesnya aku tahu quotesnya dia. Sama ya ada Mbak Nikmir di sini baju jajan Oh banyak lah iya, ya. Mbak Nikmir. Oke. Ada Komeng juga. Langsung banget ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Vivi. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Thank you.